Bapak anak didik kami, gimana kabarnya? Kita bertemu lagi di mata pelajaran Matematika Peminatan. Baiklah, Bapak harap semua dalam keadaan yang semangat sehingga proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang distribusi binomial. Nanti di sini kita akan belajar tentang rata-ratanya juga dan ragam dan simpangan bakunya. Oke? Di dalam beberapa percobaan sering terjadi pengulangan kejadian, yaitu peluang kejadian tersebut berhasil atau gagal. Nah, atau sering juga kita sebut nanti ada peluang sukses dan peluang gagal. Nanti distribusi percobaan-percobaan yang bentuknya seperti ini disebutlah itu nanti distribusi binomial yang ditemukan oleh Bernoulli, dan proses percobaannya disebut itu nanti proses Bernoulli. Oke, langsung saja kita mulai. Seandainya ada sebuah percobaan, ada sebuah percobaan yang dalam percobaan ini ada dua kemungkinan, bisa berhasil atau bisa gagal gitu ya, bisa gagal. Nah, yang berhasil ini biasanya disimbolkan sebagai P dan ini nanti Q. Maka nanti peluang berhasil dan gagal itu adalah kejadian yang saling bebas, sehingga P tambah Q itu sama dengan 1, ya kan? Kalau nggak gagal ya berhasil, kalau nggak berhasil ya gagal gitu. Nah, dari sinilah nanti kalau misalnya kita buat, kalau misalkan dikasih tahunya peluang berhasilnya berapa, maka udah langsung dapatlah nanti dari sini peluang gagalnya. Maka Q langsung saja kita buat, Q itu sama dengan 1 dikurang P. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, nanti ini ada rumusnya. Peluang kejadian gitu ya. X sama dengan X. Atau sering juga disimbolkan B. B menunjukkan dia binomial. X, N, dan P. Oke, maka nanti ini rumusnya adalah kombinasi X dari N, P-nya dipangkatin X, Q-nya nanti dipangkatin N dikurang X. Bisa kira-kira ya. Inilah nanti distribusi peluang binomial. Oke. Nah, di sini N itu adalah banyak percobaan. Ini adalah banyak percobaan. Kemudian X itu adalah banyak kejadian yang berhasil atau harapan berhasil gitu ya. Harapannya berapa kali berhasil. Kemudian P itu tadi peluang berhasil. Oke, peluang berhasil atau peluang sukses. Dan Q itu adalah peluang gagalnya. Oke, jadi inilah nanti rumusnya. Contoh, misalkan kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 10 kali. Nah, yang ditanya berapa peluang muncul mata dadu 5 sebanyak 8 kali. Maka nanti dari sini bisalah kita tentukan bahwa peluang suksesnya. Nah, mata dadu 5 itu kan cuma ada 1 dari 6 total mata dadu. Berarti peluang suksesnya 1/6. Dari sini kita perolehlah peluang gagalnya itu sama dengan 5/6 gitu ya, 1 dikurang 1/6. Nah, dari sini banyak percobaannya itu adalah 10 kali dan harapan kita dia muncul berhasil itu adalah sebanyak 8 kali. Maka langsunglah kita buat ke rumus. Peluang dia muncul 8 kali gitu ya, atau bisa kita buat B menunjukkan binomial. X-nya tadi 8, kemudian N-nya 10 kali, kemudian peluang suksesnya tadi 1/6. Oke, kalau kita masukin ke rumus, maka ini sama dengan kombinasi 8 dari 10 dikali, ya kan, suksesnya tadi 1/6. Yang 1/6 ini kita harapkan muncul sebanyak 8 kali, berarti 2 kali itu gagal. Yang gagal itu 5/6 peluangnya, itu 2 kali. Oke, ini tinggal kita selesaikan. Kombinasi 10 dari 8 itu
itu sama dengan 10 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi dengan 10 kurang 8 2 faktorial 2 kali 1 dikali 8 faktorial. Ini langsung aja kita buat 1/6 pangkat 8 dikali 5 kuadrat itu 25 dibagi 6 pangkat 2. Atau kita sederhanain nanti di sini. Ini bisa kita habisin. Oke, yang 2 dengan 10 itu 5. 5 kali 9 kali 25. Oke, 45. Ini tinggal kita kalikan nanti ya. 45 dikali 25. Nanti penyebutnya nanti 6 pangkat 10. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kadang untuk mencari distribusi binomial ini kita memakai penjabaran binomial Newton yang rumusnya nanti bentuknya seperti ini. P tambah Q dipangkatin N itu sama dengan sigma gitu ya. I sama dengan 0 sampai N. Nanti di sini kita buat apa? Kombinasi I dari N. Si P-nya nanti dipangkatin I, si Q-nya dipangkatin N dikurang I. Oke? Kita lihat contohnya kapan kita memakai rumus yang ini. Nah, contohnya di sebuah perusahaan ada nanti dicari rata-rata produksi lampu rusa itu misalnya 10%. Kemudian nanti kita ambil 5 secara acak. Yang ditanya nanti adalah berapakah probabilitas kalau duanya lampu rusak. Kemudian yang kedua paling sedikit 2 lampunya baik. Maka yang pertama ini kan di sini P-nya kita buat karena yang ditanya adalah yang rusak, berarti kita pakai yang 10%. Berarti 0,1, Q-nya sama dengan 0,9 gitu ya. Kemudian N-nya 5, N-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan 2. Berarti nanti langsung aja kita buat ini adalah apa? B gitu ya. Binomial berarti X-nya tadi 2. Oke, percobaannya 5 dan peluangnya P-nya 0,1. Oke, maka langsung aja kita buat nanti di sini apa? Kombinasi 2 dari 5. Nanti 0,1-nya dipangkatin 2. Berarti yang yang baik 0,9 itu sebanyak 3. Oke. Nanti kalau kita cari ini hasilnya adalah 0,0729. Oke. Nah, yang kedua yang ditanya itu adalah peluang paling sedikit dua lampu baik. Berarti bisa aja nanti ini kita buat banyak peluangnya itu ini tetap ya, karena yang dicari adalah lampu yang baik, berarti P-nya nanti 0,9, Q-nya nanti 0,1. Kemudian N-nya sama dengan 5. Nah, karena yang ditanya adalah paling sedikit 2 lampu baik, ini kan bisanya kita buat 1 dikurang gitu ya. Kenapa 1 kurang? Kita pakai nanti apa? Peluang komplement. Kita cari aja yang selain 2 baik gitu ya. Artinya bisa 0 baik atau 1 baik, ya kan? Selain dari situ kan udah pasti 2 baik, 3 baik, 4 baik, 5 baik gitu ya. Daripada mencari yang 4 lebih baik kita cari 2. Maka ini nanti peluang X lebih kecil dari 2 yang kita cari, ya kan? 1 dikurang ini nanti kita buat apa? Yang pertama kombinasi 0 dari 5. Kenapa 0? Nggak ada yang bagus. Oke, nanti di sini 0,9-nya dipangkatin 0, kemudian dikali 0,1-nya dipangkatin dengan 5. Oke, ditambah kombinasi 1 dari 5, 0,9-nya nanti dipangkatin 1, 0,1-nya nanti dipangkatin 4. Oke, nanti inilah kita cari. Nanti hasilnya itu nanti 0,9994. Selanjutnya kita belajar tentang rata-rata, ragam, dan simpangan baku untuk distribusi binomial. Nah, yang pertama rata-rata atau sering disimbolkan sebagai mu. Mu itu adalah N dikali P. Jadi banyak percobaan dikali dengan peluangnya. Itulah nanti rumus rata-rata. Jadi kalau misalkan ada 5 kali percobaan, kemudian setiap percobaan P-nya
misalkan 1/5, langsung aja kalikan, itulah nanti rata-rata atau mu-nya. Yang berikut ada ragam. Ragam itu disimbolkan sebagai tau gitu ya, tau mu kuadrat. Oke. Nah, kalau ragam untuk distribusi binomial, nanti ini rumusnya itu sama dengan P dikali Q. Oke. Kalikan aja peluang sukses dengan peluang gagalnya. Oke, itulah nanti rumus ragam. Sementara ragam untuk populasi, berarti secara keseluruhan, maka ini disimbolkan tau aja. Oke, kuadrat itu sama dengan N dikali P dikali Q. Jadi yang tadi distribusi binomial itu kita kalikan dengan banyak percobaannya. Oke. Nah, kalau simpangan baku, ingat, simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Maka di sini disimbolkan tau aja gitu ya. Nggak ada kuadratnya, itu sama dengan akar dari N dikali P dikali Q. Oke, langsung kita lihat contohnya. Nah, katanya ada sebuah penyakit yang peluang sembuhnya setelah diberi obat itu 60%. Berarti inilah P-nya nanti deh. Kemudian diambil 10 orang yang terjangkit. Yang disuruh cari nanti yang pertama, peluang tidak lebih dari 3 orang sembuh. Nggak lebih dari 3 orang. Berarti bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kemudian bisa 3 juga ya. Kemudian sedikitnya 5 orang sembuh. Dan yang terakhir ditanya rata-rata dan simpangan baku. Langsung aja kita jawab. Yang pertama ingat tadi P-nya di sini kita buat apa? Peluang sembuhnya 0,6. Artinya nanti Q-nya nanti sama dengan 0,4. Gitu ya. Maka di sini yang mau kita cari adalah peluang pasien yang sembuh itu tidak lebih, berarti boleh lebih kecil sama dengan 3. Oke, atau nanti di sini kalau kita masukin rumusnya itu nanti kombinasi sigma dulu, sigma nanti I-nya nanti di sini 0 sampai dengan n. Oke, dari binomial tadi di sini kan x-nya x, kita buat aja x, kita ganti dari 0 1 2 3. Oke, di sini tadi 3. Kemudian nanti di sini peluang n banyak percobaannya 10 dan peluangnya berhasil itu 0,6. Oke. Nanti ini tinggal kita jabarkan aja. Maka B yang pertama 0 10 0,6 ini nanti cari aja ya. Tambah B, sekarang ganti I-nya jadi 1 10 0,6 tambah gitu ya. B nanti di sini 2 10 0,6 kemudian tambah B 3 10 0,6. Oke, nanti kalau kita hitung hasilnya ini sama dengan, kalau kita cari satu-satu itu sama dengan 0,0548. Nanti cari ya. Oke, pakai rumus yang tadi. Itu yang A. Yang B kurang lebih sama. Cuman di sini yang sedikitnya 5, berarti boleh yang sembuh 5 sampai 10. Oke, berarti P X lebih besar dari 5. Ini langsung aja kita buat apa? 1 dikurang gitu ya. 1 dikurang sigma 0 sampai 4. Ya kan? Karena kan yang mau kita cari 5 sampai 10, mending kita cari aja 0 sampai 4. Nanti tinggal 1 kurang. Oke, ini nanti apa? B X 10 0,6. Oke, nanti ini caranya juga sama. Tadi kan 1 sampai 3 0 sampai 3 udah kita dapat, tinggal kita ganti kita cari aja yang 0, yang 4-nya. Oke, nanti kita cari hasilnya. Nanti hasil akhirnya ini adalah 0,8337. Nanti coba dibuktikan ya. Oke, rata-rata tadi rumusnya adalah apa? Mu ya. Itu sama dengan N dikali P. Banyak N-nya tadi adalah 10. Sementara P-nya tadi peluang suksesnya 60%. Berarti 0,6. Berarti 6 lah nanti rata-ratanya. Oke. Yang berikut dicari nanti adalah apa? Simpangan baku. Berarti itu yang ini. Tahu ya. Itu sama dengan akar N dikali P dikali Q. Berarti itu sama dengan akar N nya tadi 10 dikali 0,6 dikali 0,4. Maka nanti ini adalah akar 2,4. Hasilnya adalah 1,55.
Oke? Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak rasa walaupun materinya agak ribet, dicoba aja pelan-pelan supaya nanti bisa paham, dan kalau misalnya ada yang nggak dimengerti boleh ditanyakan melalui Google Classroom ataupun melalui WA. Oke, tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya. Tuhan memberkati.